Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berbagi trik ya untuk teman-teman semua. Ini sebelum kita mengganti MOSFET yang jebol. Ini MOSFET-nya ini telah nampak, untuk isolatornya sendiri sudah melepuh ya. Dan ini udah saya cek juga untuk MOSFET-nya ini, konslet keduanya. Ini PDC 2 MOSFET ya teman-teman. Jadi trik ini pun bisa diterapkan untuk semua strum jenis PDC ya. Nah, ditambah lagi untuk trafonya sendiri ini udah pada gosong, teman-teman lihat. Ini walaupun bisa kita gunakan ya, tapi kalau biasanya gosong seperti ini udah tidak bisa dipakai sama sekali ya. Takutnya kalau kita paksakan untuk memakai trafo yang sudah gosong ini, nanti dia malah MOSFET yang baru nanti tetap akan jebol ya. Jadi apa yang harus kita lakukan sebelum mengganti trafo dan MOSFET yang telah short ini? Jadi triknya untuk teman-teman semua begini ya teman-teman. Ini kita masukkan dulu arus supply 12 volt seperti biasa pada jepitan DC nya. Ini kebetulan DC 12 voltnya saya gerakkan menggunakan ini ya teman-teman, menggunakan adaptor 12 volt. Positif kita pasang positif, negatif kita pasang negatif ya. Sudah terpasang positif dan negatifnya untuk jalur aki. Nah, kemudian kita balik untuk mesinnya. Teman-teman bisa lihat untuk rangkaian PDC ini, gate daripada kakinya, ini kaki yang di tengah masuk ke trafo, terus kaki yang di ujung sebelah sini ini source namanya ya. Source-nya ini langsung masuk ke negatif, jalur negatif. Nah, kemudian untuk gate-nya ini adalah yang kaki yang ini ada resistor masuk ke PWM, terus yang kaki yang sebelahnya juga ada resistor yang masuk ke PWM. Nah, kaki inilah dua buah jalur inilah yang akan kita cek terlebih dahulu ya teman-teman. Kita cek di sini apakah ada supply ataupun tegangan sekitar kurang lebih 6 volt ya yang keluar dari PWM. Nah, kalau 6 voltnya itu setimbang ataupun sama ya antara kiri dan kanan, jadi baru kita bisa memasangkan MOSFET-nya ya teman-teman. Ini saya balik dulu. Ini negatif, ini positif, teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini sudah masuk untuk 12 voltnya. Nah, kemudian sambil kita tekan seklar, ini saklarnya ya, kita tekan saklar seperti ini, kita tekan saklar. Nah, sambil ditekan saklar kita cek lagi untuk input PWM nya udah masuk. Ini ada dioda ya yang masuk ke modul PWM, ini saklarnya. Nah, kemudian kaki gate ini ya, kaki gate ini yang harus kita cek, ini masuk melewati resistor. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada kurang lebih sekitar 6 volt ya. Di sini ada satu, kemudian di sini juga ada satu, 6 volt. Kalau tegangan yang di sini tidak sama, di sini mungkin 5 volt, di sini 3, atau di sini 12, di sini 6, itu tidak layak dipasang MOSFET ya teman-teman. Tidak bisa dipasang MOSFET, dan kalaupun dipaksakan itu MOSFET-nya kebiasaannya langsung gosong sebelah ya teman-teman. Pasti gosong sebelah karena ketidakstabilan atau ketidakseimbangan dari output PWM yang keluar menuju ke gate dari MOSFET ini. Jadi trik itu harus kita gunakan. Kita harus pastikan dulu kesamaan supply dari PWM ini yang menuju ke gate MOSFET, kedua buahnya ini sama ya rata. Seandainya 5 volt harus sama-sama 5 volt ya, seandainya 6 volt harus sama-sama 6 volt yang masuk ke gate MOSFET ini. Barulah kita pasang MOSFET-nya dan mengganti trafonya teman-teman. Itu trik yang sangat simple dan sangat sederhana sekali yang bisa kita terapkan untuk semua strum jenis PDC ya teman-teman. Ini hanya berbagi pengalaman, bukan menggurui, bukan bermaksud menggurui, tapi berbagi pengalaman seperti biasa di konten kita kali ini. Untuk PWM-nya sendiri berarti kita pastikan ini PWM dalam keadaan normal dan siap untuk diganti. Kalau ada stok trafonya, saya sarankan kalau trafo Anda usahlah melilit, mungkin teman-teman bisa mencabut dari bekas inverter. Nah, kemudian untuk MOSFET-nya sendiri teman-teman bisa menggunakan MOSFET nomor dengan yang asal bisa, ataupun teman-teman mengganti dengan versi yang lebih tinggi ya untuk MOSFET-nya. Nah, demikian pula untuk kerusakan seperti ini yang biasa membuat trafonya ini gosong, sebenarnya bukan komponen-komponen yang lain ya teman-teman. Kalau menurut prediksi saya, ini murni karena ketidakseimbangan pada
trafo yang dililit ini ya teman-teman. Itu kalau menurut saya ya. Nah bedanya kalau kita ambil dari inverter itu untuk trafonya sendiri, impedansi yang ada pada trafo itu sudah dikomputerisasi ataupun diukur melalui sistem komputer ya teman-teman. Jadi untuk lilitannya sendiri tidak bakalan bisa meleset ataupun kesalahan frekuensi. Nah, jadi tidak ada lebih ataupun kurang pada lilitan yang dililit oleh mesin pabrik dibandingkan dengan lilitan rumahan seperti ini untuk Strum PDC 2 MOSFET ini. Oke, semoga video tutorial ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman, khususnya menghadapi Strum PDC yang mengalami kerusakan pada MOSFET dan juga bisa mengalami kerusakan pada trafo. Apa langkah yang harus kita lakukan sebelum memasang trafo dan memasang MOSFET-nya? Seperti yang saya bilang tadi adalah mengecek output keluaran dari PWM. Harus dipastikan bahwa outputnya tersebut sama di sebelah sisi kiri dan kanannya itu harus sama-sama stabil. Demikian teman-teman, semoga video tutorial ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam Mandala Elektro, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.